Pesawat Rusia pembawa pejuang Surya tiba di Libya, perang bakal pecah. Ketegangan antara pasukan militer pemerintah Libya hasil Kesepakatan Nasional atau GNA dengan pasukan Tentara Nasional Libya atau LNA pimpinan Khalifa Haftar tampaknya tidak pernah surut. Pemerintah Libya baru-baru ini kembali telah mengungkapkan bahwa telah terjadi ekspansi militer besar-besaran dari Suriah masuk ke Libya. Para pejuang Suriah itu masuk ke Libya dengan menggunakan pesawat berbendera Rusia dan mereka diduga datang untuk memperkuat pasukan Tentara Nasional Libya atau LNA, pimpinan Jenderal Khalifa Haftar menghadapi pasukan militer GNA. Sebuah pesawat kargo Rusia yang membawa pejuang Suriah yang dikendalikan oleh Panglima Serang ataupun Panglima Perang Khalifa Haftar mendarat di Provinsi Sirte, Libya. Kata pihak otoritas pemerintahan JNE Libya yang dikutip Viva Militer dari Anadolu Agency pada Minggu 4 Oktober 2020. Pejabat Departemen Operasi Sirte dan Jufra itu menambahkan pesawat kargo berbendera Rusia itu tiba sekitar pukul 11 waktu setempat di Pangkalan Udara Gardabia. Kehadiran para pejuang Suriah ke Libya itu tentunya merupakan ancaman untuk Sirte yang saat ini dikuasai oleh pasukan militer GNA yang didukung Turki. Sebab pasukan militer LNA memiliki kepentingan untuk mengambil alih Sirte dari penguasaan pemerintahan GNA. Kehadiran para pejuang Suriah yang akan mendukung Khalifa Haftar itu pun menjadi pertanyaan besar bagi dunia internasional. Sebab pada tanggal 21 Agustus lalu, pemerintah Libya yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj telah mengumumkan gencatan senjata kepada Khalifa Haftar. Dengan kehadiran pasukan pejuang Suriah di tanah Libya itu, maka perang besar antara pasukan militer JNE dan militer LNA pimpinan Khalifa Haftar dalam waktu dekat akan kembali pecah. Sementara itu, militer Rusia terus memperbarui persenjataannya di tengah persaingan teknologi yang terus berkembang pesat. Terbaru, Rusia menciptakan senjata hipersonik yang memiliki keakuratan layaknya penembak jitu. Sistem rudal terbaru yang dikembangkan oleh Rusia adalah rudal hipersonik Kinzhal. Rudal hipersonik ini mampu menghancurkan kapal musuh secara akurat seperti penembak jitu. Penyimpangan jalur roket dari target tak lebih dari 1 meter, lapor portal berita militer Zvezda seperti dilansir id.rbth.com. Laporan tersebut menyebutkan proyek senjata hipersonik Rusia lainnya yang sedang dalam pengembangan akan memiliki parameter presisi serupa. Presisi tersebut didapatkan berkat kerjasama yang luas di semua tingkatan antara pabrik yang memproduksi roket dan perusahaan yang memproduksi sistem elektronik, tulis Rossiyskaya Gazeta. Pada Maret 2018 lalu, Rusia telah menguasai teknologi pembuatan rudal hipersonik. Dalam pidatonya di Parlemen Federal, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyebutkan, roket Kinzhal setidaknya ada beberapa parameter teknis taktis yang menjadi ciri rudal ini. Pertama, rudal ini akan dibawa oleh jet tempur pesawat pencegat MiG-31K dan akan digunakan untuk melawan kapal perang permukaan yang besar, dari kapal kelas perusak hingga kapal lainnya serta target darat. Kedua, kecepatan jelajahnya mencapai Mach 10 atau 10 kali kecepatan suara. Ketiga, jangkauannya mencapai 2000 km sehingga pesawat tak harus memasuki zona pertahanan udara musuh. Keempat, rudal itu sendiri sebenarnya merupakan modifikasi dari rudal yang digunakan kompleks rudal darat ke darat Iskander. Pesawat tempur MiG-31K bisa mencapai kecepatan lebih dari 3000 km per jam, membuatnya aman ideal untuk rudal tersebut. Rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak yang mampu menenggelamkan atau merusak kapal berkapasitas besar. Di sisi lain, pesawat pencegat MiG-31 dan MiG-41 akan dilengkapi sistem rudal jarak jauh multiguna. Dengan demikian, pesawat-pesawat ini nantinya akan menjadi pembunuh rudal hipersonik sungguhan. Setelah menjalani sejumlah riset, MiG-31 dan MiG-41 diyakini akan menerima sebuah rudal udara ke udara
jarak jauh dengan hulu ledak ganda, lapor surat kabar Izvestia. Tak hanya itu, pihak pengembang pun tengah mempertimbangkan rudal jarak menengah K-77M Gadyuka sebagai rudal tambahan. Pada Agustus 2018 lalu, Direktur Umum Pesawat MiG Ilya Tarasenko menyatakan program pesawat tempur pencegat MiG-41 generasi kelima bukanlah proyek mitos belaka. Ia meyakini pesawat canggih tersebut akan segera dipresentasikan kepada publik. Pada Desember 2017 lalu, Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi mantan Komandan Angkatan Udara Rusia, Viktor Bondarayev, mengatakan MiG-41 akan mampu menghancurkan rudal hipersonik dan menjadi pesawat tercepat di kelasnya di dunia. Sementara itu, Rusia dan Ukraina kembali dalam ketegangan. Seiring dengan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menjalankan strategi baru untuk memukul pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina, atau yang biasa disebut ZSU. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari The National Interest, Angkatan Darat Rusia atau VSRF menyusun strategi baru yang justru dianggap sangat klasik. Meski teknologi alat utama sistem persenjataan militer Rusia sudah canggih, angkatan klasik ataupun angkatan darat Rusia justru akan mengerahkan pasukan penembak jitu atau sniper ke Ukraina. Rusia sebenarnya memiliki sejumlah senjata yang bisa melumpuhkan pasukan Ukraina dalam sekejap, sebab angkatan bersenjata Rusia memiliki senjata canggih mulai dari drone tempur, senjata laser, hingga rudal hyper. Akan tetapi untuk satu alasan tertentu, pada akhirnya pasukan penembak jitulah yang dikerahkan. Dalam laporan terbarunya, Angkatan Darat Federasi Rusia menjelaskan secara rinci pengamatan konflik di wilayah timur Ukraina, khususnya taktik yang akan digunakan oleh pasukan penembak jitu. Pasukan Rusia di Ukraina telah memperkerjakan penembak jitu dalam elemen hingga ukuran peleton. Unit-unit ini akan beroperasi di garis depan. Mereka akan melapisi aset dengan jarak yang ditentukan oleh berbagai sistem senjata. Bunyi pernyataan Angkatan Darat Federasi Rusia. Pangkat pertama akan terdiri dari pasukan proksi yang dilatih sebagai penembak jitu. Di belakang mereka akan ada pasukan campuran dari proksi atau tentara bayaran yang lebih terlatih dan pasukan Angkatan Darat Rusia. Peringkat terakhir terdiri dari penembak jitu yang sangat terlatih dan akan menjadi yang terbaik. Semua peringkat ini berfokus pada satu area target bersama, lanjut pernyataan Angkatan Darat Rusia. Perang Rusia-Ukraina sendiri sudah berlangsung sejak 2014 silam. Pemakzulan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia atas desakan gelombang demonstrasi rakyat yang dikenal dengan istilah Euromaidan ataupun Euromaidan berujung pada krisis Crimea dan perang Donbas.